Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12, terutama tentang SKI. Marilah kita tunjukkan SKI-nya bagi anak kelas pada umumnya kelas IPA. Kita tunjukkan masalah halamannya. Tak akan saya jelaskan tentang satu persatu karena ternyata beberapa tugas sampai sekarang tugasnya belum dipenuhi, berarti tidak buka buku sama sekali. Itulah untuk menjelaskan tentang sejarah dengan panjang lebar ini ternyata kamu tidak buka buku. Berarti Pak Ismail kan mengajar sendiri dan belajar sendiri, tidak dilihat bukunya. Makanya kalau belajar seperti ini saya cuma tunjukkan halamannya saja, karena bagaimanapun setelah diberi tugas kamu tetap harus pakai buku dan melihat di buku dulu, baru kita melaksanakan tugasnya. Yang sinaunya yang mau dikirim ini harus buka buku dulu. Jadi percuma memperbanyak dari kata-kata sejarah tentang masalah SKI ini. Dalam bab 2 itu perkembangan Islam di Asia Afrika. Sedangkan pada minggu yang lalu itu tentang masalah masuknya Islam. Setelah Islam masuk ini bagaimana perkembangannya? Perkembangan Islam yang sangat besar ini mulai dulu pada zaman Nabi sampai ke zaman sahabat, sampai ke zaman-zaman berikutnya yang disebut masalah Bani, keturunan dari bani-bani yang disebutkan dalam buku. Inilah semuanya menjalar sampai ke Asia Tenggara, sampai perkembangan Islam ini juga di Asia Afrika, sampai sekarang ini Islam sudah mendunia. Bagaimana perkembangan di Asia Afrika dan bagaimana perkembangan di Asia Tenggara? Inilah banyak penjelasan, banyak keterangan di buku, di halaman-halaman yang ada itu. Pada halaman berikutnya, yaitu halaman 30, tentang masalah perkembangan Islam di Asia Afrika itu. Sedangkan di Asia Afrika itu uraiannya di sini mulai dari nomor A, perkembangan Islam di Asia sudah minggu yang lalu, seperti di Indonesia, Brunei dan lain sebagainya. Sedangkan berikutnya ini dimulai dari Taiwan sampai pada halaman-halaman berikutnya, yaitu sampai halaman 35 ini. Inilah kita cermati masing-masing di rumah itu. Karena banyaknya perkembangan daripada Islam yang sudah mendunia dan banyaknya pendapat, sampai masalah perkembangan Islam ini banyak percekcokan di berbagai negara. Sampai di Indonesia pun Islam ini pecah menjadi beberapa macam Islam. Inilah akhirnya percekcokan, lain pendapat tentang perkembangannya. Juga di negara-negara yang lain itu juga begitu. Marilah kita cermati daripada halaman-halaman itu sampai pada halaman 35 ini, buka bukunya masing-masing. Karena apa saya menunjukkan halamannya? Sampai sekarang pun Pak Ismail walaupun menjelaskan buku berbagai
macam keterangan itu bukunya tidak dibuka. Makanya sampai sekarang yang saya berikan tugas banyak yang belum mengumpulkan tugasnya. Nah, karena itu saya harapkan yang belum mengumpulkan tugas itu, marilah saya harapkan tugasnya terpenuhi dulu. Pak Ismail ingin tahu siapa yang melaksanakan tugas dan siapa yang tidak, dan apa yang ada dalam tugasnya itu, apakah bagaimana jawabannya. Pak Ismail teliti dulu, berarti buka buku apa enggak. Lah ini diantaranya. Jadi memperbanyak penjelasan, karena sejarah ini harus banyak bicara, harus diterangkan yang banyak cerita. Lah itulah percuma memperbanyak keterangan dan cerita itu, ternyata kamu semuanya bukunya tidak dibuka. Buktinya setelah kita ketemu tatap muka, yang tatap muka itu setiap bulan ketemu di kelas itu, coba meneliti tentang masalah pertemuan tatap muka, ternyata ada anak yang sekalipun tidak buka buku. Kadang-kadang setelah suruh buka halaman ini, saya menanya kadang-kadang di kelas itu waktu tatap muka, bingung untuk mencarinya. Ini tugasnya itu bagaimana kalau seperti itu. Marilah kita tunjukkan masalah perkembangan Islam setelah Islam masuk di Asia Afrika, di Asia Tenggara, yang bisa berkembang, yang meluas seperti di Indonesia ini. Makanya di Indonesia ini perkembangannya Islam yang sangat banyak, dan juga sampai berpecah menjadi berbagai macam Islam, yang insya Allah di Indonesia dengan Islam yang berbagai macam hal ini, yang berbagai macam nama, akhirnya perkembangan sama Islamnya itu tidak sama. Lah itulah yang menjadi ketidakcocokan daripada Islam. Kita bisa meneliti sendiri Islam sama Islamnya, kadang-kadang sampai bercekcokan karena semuanya masalah paham dan pendapat yang ada dalam perkembangan Islam yang ada di pernegara itu. Nah, ini contohnya di Indonesia ada Islam yang keras, ada Islam yang sejalan lambat laun, ada Islam yang berbagai macam cara untuk mengembangkan di negara kita masing-masing. Makanya contohnya di Indonesia juga dengan pakai kekerasan yang disebut Islam keras, yaitu seperti yang dipimpin oleh kiai-kiai yang sekarang sampai siswanya, muridnya, santrinya banyak yang meneror yang tidak sesuai dengan agama Islam, langsung teror. Makanya di Indonesia kan tidak boleh semacam itu. Walaupun perkembangan masalah agama ada paksaan kan begitu. Nah, inilah Indonesia, perkembangan Islam itu harus sesuai dengan masalah ajaran Islam dan ajaran undang-undang negara. Makanya di Indonesia pun bisa berkembang, undang-undang itu ada dua, ada undang-undang agama dan ada undang-undang negara. Apabila tidak sesuai dengan keduanya, yaitu maka walaupun benar dalam Islam, tapi dalam undang-undang negara salah, tetap itu tidak boleh. Itulah perkembangannya, harus sesuai dengan undang-undang negara dan undang-undang agama. Dan insya Allah undang-undang negara ini pasti sesuai dengan undang-undang agama. Ini di Indonesia. Artinya
undang-undang negara tidak bertentangan dengan undang-undang agama, dan undang-undang agama juga tidak bertentangan dengan undang-undang negara apabila kita meneliti tentang masalah isi dari Pancasila itu. Dan undang-undang hukum Islam yang 5 itu mulai dari wajib sampai haram itu tidak sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di undang-undang negara dan undang-undang agama. Lah itulah perkembangan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, dan ini undang-undang Islam yang berjalan dan perkembangannya di Asia Afrika. Nah itulah mari kita teliti bersama mulai halaman yang saya tunjukkan sampai halaman 35 ini. Nanti sebentar lagi atau minggu datang saya berikan tugas lagi, apa itu dibuka apa enggak bukunya itu. Inilah bagi yang belum memenuhi tugas atau soal yang telah saya tunjukkan, mudah-mudahan bisa memenuhi daripada tugas itu untuk mengisi raport kita masing-masing. Inilah himbauan saya supaya rapotnya itu diisi nanti bagaimana nilainya itu. Saya sangat mohon kepada anak yang belum memenuhi daripada tugas atau yang belum mengirim tugas, cepatlah kita kirim, karena waktunya kelas 3 ini sebulan lagi sudah repot dengan berbagai ujian. Dan inilah yang saya ajak kepada kelas 3, khususnya yang SKI ini IPA 1 sampai IPA 6 ini, yang saya himbaukan kepada kelasnya masing-masing yang belum melaksanakan tugas. Jadi saya sangat mohon kepada anak yang belum memenuhi tugas. Begitulah ajakan saya kepada kamu semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.